Balik lagi ke akun YouTube channel Krisvio HLS Pro, dan kali ini aku mau review salah satu rumah termewah yang ada di BSD, yaitu Layton at Nava Park. Nah, ini spesial banget rumahnya karena yang dijual itu adalah show unit tipe lebar 12 dengan dimensi 12 kali 25 meter persegi. Jadi total luas tanahnya ada di 300 meter persegi dengan bangunan 463 meter persegi. Seperti yang udah kalian lihat, rumahnya berposisi di belakang aku persis. Total lantai dari rumah ini ada 3 lantai dan ini benar-benar megah banget gedungnya. Dan aku mau kasih lihat dulu dari area depan rumahnya. Jadi memang fasad dari rumahnya itu modern, tropikal banget. Ini benar-benar kelihatan timeless, kelihatan banget modernnya juga. Dan untuk area sekelilingnya juga bagus banget karena sudah dilengkapi dengan taman-taman yang super duper cantik. Kalian bisa lihat ya, taman yang kalian dapat itu nggak cuman ada di depan rumah, tapi nanti di sekelilingnya juga akan ada taman karena memang rumah ini berposisi di hook dan juga cul-de-sac. Kalau misalnya kalian punya mobil banyak atau kalian lagi ngadain gathering sama keluarga ataupun tamu-tamu yang lagi mau datang, rumah ini cocok banget nih karena posisinya di cul-de-sac. Kalian bisa parkir sekitar 4-5 mobil lagi di depan rumah, di luar dari carport yang akan kalian dapat di rumah kalian sendiri. Nah, aku mau kasih lihat ke area tamannya dulu ya. Jadi tamannya itu yang kalian dapat nggak cuma di depan, tapi akan kalian dapetin di samping rumahnya juga. Nah, ini posisi tamannya benar-benar bagus banget dan luas tanahnya itu bentuknya hook ngantong. Jadi yang dimana orang-orang bilang kalau posisi rumah ngantong itu bisa membawa keberuntungan ataupun hoki, ya kan? Ini ada hallway dengan 2 anak tangga kecil itu langsung menuju ke pintu utamanya. Tapi aku nggak mau langsung masuk ke dalam dulu, kita melipir ke area di carportnya. Nah, untuk carportnya sendiri kalian notice gak? Ini tuh bener-bener kelihatan extraordinary banget dan beda dari rumah-rumah yang lain karena memang carportnya ini dia dilihat menggantung, gak ada pilar-pilar yang benar-benar bikin penyangga dari carport ini. Tapi di Layton at Nava Park ini gak ada pilar sama sekali yang menjadi penyangga dari carportnya. Makanya ini benar-benar spesial banget. Kita masuk lagi ke dalam. Untuk area carportnya ini bisa dimasuki oleh 2 mobil, 1, 2, dan kalian akan dapat garasi lagi untuk 2 mobil. Ya, 1, 2, dan pintu dari garasi ini sudah menggunakan elektrik, jadi nggak perlu didorong secara manual lagi. Nah, kalau kalian notice di sisi kiri dan kanan aku ada 2 pintu. Aku bakalan jelasin. Untuk sisi kirinya ini adalah pintu menuju ke area indoor dari rumahnya. Tapi aku mau kasih lihat dulu, ini sisi kanan menuju ke service area, jadi tempat untuk ART, driver, dan ini ada 1 storage area yang bisa digunakan untuk taruh alat-alat perkakas atau misalnya alat-alat untuk cuci mobil. Ini semua tersimpan di area ini, gak bakalan berantakan gitu. Jadi walaupun dari garasi, rumah kalian akan tetap kelihatan rapih. Nah, sekarang kita masuk dulu ke area servisnya. Ini aku review aja secara singkat. Untuk area servisnya memang gak terlalu besar, tapi udah cukup lengkap dan spacious banget. Ini udah ada area cuci jemur sendiri di bagian depan rumah. Ada area cuci untuk ART kalian atau driver kalian, dan ada area kamar mandi ART dan juga kamar tidur ART. Ini ukurannya besar banget. Nah, buat yang nanya, tangga ini menuju kemana? Tangga ini menuju ke area dapur kotor yang ada di lantai 2 nanti. Aku bakalan kasih lihat. Jadi kalian lebih jelas ya nanti untuk layout rumahnya. Di belakang masih ada 1 pintu yang view-nya itu langsung ke area taman, yang dimana ini bisa bikin sirkulasi udara jauh lebih maksimal dan sirkulasi cahayanya juga masuk banget sekalipun di area servis ya. Jadi buat kalian yang suka rumah dengan banyak taman, suka rumah dengan banyak cahaya, cocok banget beli rumah di Layton at Nava Park ini. Sekarang kita balik lagi ke depan rumah dan kita masuk dari pintu utama di depan ya.
Nah, untuk pintu utamanya ada di lantai 1. Ini menggunakan single door yang tinggi banget. Jadi dari pintu utama aja kesannya udah kelihatan sangat mewah. Smart door lock-nya sudah terpasang dari brand door Makaba. Kalau kalian mau pakai password, mau pakai fingerprint, pakai kartu, itu semuanya bisa. Jadi canggih banget ya. Dan ketemu langsung dengan area foyer-nya. Ini ukurannya cukup luas untuk menerima tamu, untuk menjamu tamu-tamu yang lagi datang ke rumah kalian di Leighton Nava Park ini. Dan satu hal yang perlu di-highlight, kalau dari ruang tamunya aja itu sudah punya high ceiling yang tinggi banget. Jadi memberikan kesan luas, memberikan kesan lebih mewah, lebih megah saat tamu baru masuk pertama kali ke dalam rumah. Ini udah ditaruh sofa untuk 2 seater, tapi kalau misalnya nanti kalian rasa kurang banyak, kalian mau ganti nih sofanya jadi yang berbentuk L, itu masih possible banget. Mungkin nanti beberapa tanaman bisa dikeluarin aja. Dan highlight kedua yang harus diperhatikan, karena memang rumah ini posisinya ada di hook, jadi kalian akan mendapatkan exposure jendela dari 2 sisi, dari depan dan juga dari samping. Ini benar-benar bagus banget. Dan untuk lantainya sendiri sudah full menggunakan marmer impor, gak kaleng-kaleng lagi untuk kualitasnya. Dan aku juga mau highlight untuk di bagian tembok-temboknya ini juga udah full pakai marmer, tapi marmernya itu udah diukir. Jadi nggak marmer polosan aja, melainkan sudah ada teksturnya. Nanti kalau misalnya kalian datang janjian survei ke show unit ini sama aku, bakalan aku kasih lihat dan kalian boleh rasain sendiri. Itu marmernya udah diukir. Nah, kita masuk lagi ke area tengah dari lantai 1 di rumahnya. Sebelum aku masuk ke lebih dalam lagi, ini sudah ada lift yang terpasang. Liftnya ini dari merek Mitsubishi, kapasitasnya bisa sekitar sampai 6 orang. Dan di sebelah kanan aku ini ada area tangga untuk ke lantai 2. Nah, di bawah tangga sudah terpasang, karena ini memang show unit, jadi interiornya tuh udah full banget, udah lengkap banget, udah bagus. Kalian nggak perlu nambahin apa-apa lagi. Bahkan untuk sebuah aksesoris dan pajangan seperti ini aja akan ditinggal dan jadi milik kalian kalau kalian beli show unit Leighton Nava Park tipe 12 ini. Tapi kalau misalnya kalian suka taruh piano ataupun taruh rak-rak lagi, itu boleh banget kalian tambahin di bawah tangga ini, di bawah area tangga. Dan aku juga lupa info kalau misalnya tadi ada partisi yang memisahi di area foyer dan juga area yang lebih dalam dari lantai 1 ini. Nah, sebelum itu kita ke sisi kiri dulu. Nah, sisi kiri ini ada satu powder room yang dimana ini bisa digunakan untuk tamu-tamu kalian yang lagi datang berkunjung ke rumah kalian. Ukurannya cukup banget, gak terlalu besar, karena memang gunanya powder room ini cuman untuk ke toilet aja, gak mandi. Nah, untuk dari powder roomnya sendiri juga udah ada kaca, udah ada wastafel dari Kohler, udah ada vanity boxnya, klosetnya, semua dari Kohler itu udah high spec banget, premium. Dan untuk pintunya juga udah aksen kayu seperti ini, jadi udah bener-bener lengkap banget, udah full furnish sesuai yang kalian lihat di video aku. Nah, terus kita lanjut lagi ke area sini. Sebenarnya ini ada satu kamar tidur, tapi di show unit ini kamar tidurnya dijadikan ruangan untuk gym area. Nah, kalau misalnya kalian nanti mau tambahin kasur, itu boleh banget. Tapi di show unit ini yang dimana dijual semua furnish include dengan elektroniknya, ruangan ini dijadikan area gym. Kalau misalnya kalian nggak butuh kamar tidur terlalu banyak, ini pas banget dijadiin multifunction area. Nah, terus yang lebih spesial lagi, kamar tidur di lantai 1 ini selain ukurannya besar, lantainya sudah diganti juga menjadi parkit dan kalian bisa mendapatkan sliding door yang besar, langsung view-nya ke taman. Jadi kalau misalnya di pagi hari itu nggak bakalan gelap nih rumahnya, masih terang banget. Nah,
Terus aku juga mau highlight di dalam kamar ini sudah ada satu kamar mandi yang bisa digunakan. Ini ensuite ya. Jadi kamar mandinya di setiap kamar tidur itu sudah ada kamar mandi dalam. Nah, aku mau kasih lihat. Ini bisa dibilang junior master sih, karena ukuran kamar mandinya aja besar banget ya. Ini sudah lengkap furnishnya, bahkan kacanya pun ini udah custom. Dan ini bagus banget. Kalau kalian beli kosongan, itu dapetnya nggak sebesar ini. Tapi di show unit, ini karena sudah di interior, jadi pastinya jauh lebih bagus. Untuk top table-nya juga udah rapi banget, sanitary, semua full by Kohler, sampai ke vanity di bagian bawah, terus di bagian kaca di samping. Dan ini yang aku mau highlight. Kalau misalnya di kamar tidur lantai 1 aja, udah dapetin bathtub. Udah ada bathtub. Ini bathtubnya by Kohler juga. Dan untuk showernya itu sudah double head. Jadi yang di atas sama yang di sini. Ini juga ceilingnya menurutku cukup tinggi. Jadi menambah kesan lebih mewah lagi dari rumah di Leighton Nava Park ini. Nah, sekarang kita udah selesai ngejelasin area kamar tidur yang ada di lantai 1. Aku mau balik lagi ke area luar. Persis di sebelah kamar tidurnya itu masih ada satu area lagi. Nah, area ini bisa disebut sebagai area kumpul-kumpul bareng. Kalau misalnya kalian tadi merasa yang foyer di depan rumah itu terlalu kecil, kalian misalnya lagi mau ada arisan atau kumpul bareng sama orang-orang yang lebih banyak kapasitasnya, kalian boleh banget ngumpul-ngumpul di area sini. Karena areanya masih sangat luas, masih sangat spacious, ya. Ini sudah ada sofa juga yang muat sampai sekitar 4 orang. Sudah ada meja bulatnya juga. Dan pastinya sudah dipasang partisi. Jadi lebih private ya untuk area di dalam rumahnya. Nah, di area belakang ini ada area-area yang sebenarnya kalau misalnya kalian beli unit kosongan, ini tuh batasnya hanya sampai sini aja. Tapi karena memang ini show unit, jadi dipasang nih. Dan kalian pasti akan mendapatkan sesuai yang sudah ada di video ini yang kalian lagi lihat sekarang. Ini bisa dipakai untuk duduk-duduk atau area T-corner area untuk kalian santai-santai ngobrol-ngobrol sama keluarga. Atau lagi mau cari inspirasi kerjaan, bisa banget di area ini. Dan di area dalam rumahnya itu juga pasti kalian notice berasa terang banget. Kenapa? Karena sekali lagi aku mau remind, rumah ini posisinya ada di hook ya. Jadi karena posisinya di hook, kalian akan mendapatkan bukaan jendela yang lebih banyak daripada rumah yang di posisi badan. Nah, kalau kalian lihat, ini adalah sliding door yang menuju langsung ke taman yang ada di samping rumahnya. Ukurannya besar banget, benar-benar besar. Dan rumah ini juga posisi tanahnya itu ngantong. Yang dimana dipercaya sama beberapa orang, rumah dengan posisi tanah ngantong itu membawa hoki atau keberuntungan. Nah, ini adalah area taman dari rumahnya yang ukurannya benar-benar besar banget. Menurut aku sih taman seperti ini benar-benar enak ya, karena udara di rumah juga lebih segar, lebih fresh, pencahayaan juga pastinya lebih dapat exposure-nya. Dan untuk kenyamanan juga nyaman banget untuk kalian yang suka nongkrong di area-area penghijauan gitu yang lebih banyak. Kalian yang suka nanam-nanam pohon, nah itu butuh banget nih taman yang besar seperti ini. Nah, di lantai 1 itu nggak cuman tamannya doang nih yang besar, tapi masih ada di area depan rumah, itu kalian bakalan dapetin tamannya juga. Jadi kalian yang suka nongkrong-nongkrong sore hari atau pagi hari bakalan suka banget deh di sini. Dan kalian yang notice di belakang ini ada tangga kemana? Untuk tangganya ini adalah tangga menuju ke area outdoor yang ada di lantai 2. Tapi kita nggak bakalan naik ke lantai 2 dari sini, kita naik dari dalam aja. Nanti aku bakalan kasih lihat connectingnya ke area mana. Oke, jadi sekarang kita masuk lagi ke dalam. Nah, ini adalah area tangganya dari rumah Leighton Nava Park. Jadi memang rumah ini totalnya ada 3 lantai. Sekarang kita lagi di lantai 2-nya.
Kalian notice dari tangganya aja tuh udah kelihatan mewah banget, apalagi area temboknya itu udah dipakein armor yang udah ada motifnya dengan aksesoris-aksesoris lampu, serta ada jendela yang berasal dari samping rumah karena rumah ini memang posisinya di hook. Nah, di area lantai 2 ini sudah punya 2 sayap sebelah kiri dan sayap sebelah kanan. Tapi aku mau kasih lihat di sayap sebelah kanan dulu, dan persis di depan area tangganya itu ada satu powder room yang bisa digunakan untuk tamu-tamu atau keluarga kalian yang lagi berkumpul. Biasanya di area lantai 2 ini lebih private nih. Kalau misalnya kalian ada keluarga yang mungkin lebih deket, kerabat yang jauh lebih deket, misalnya oma opa atau saudara kandung yang dari luar negeri atau luar kota lagi datang ke sini main di rumah kalian. Nah, biasanya kalian kumpul-kumpulnya di area lantai 2. Nah, tapi kalau misalnya ada yang mau ke toilet, nggak perlu masuk ke kamar lagi, nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu ribet-ribet. Udah disediakan powder roomnya. Ini juga udah lengkap banget, semua sanitary by Kohler, sudah high spec premium. Udah ada kaca, vanity box, semuanya udah lengkap banget sesuai dengan powder room yang ada di lantai 1 sama persis. Nah, ini adalah main area dari rumah Layton di tipe 12. Ini memang ukurannya besar banget dan aku bisa bilang kalau ini adalah area favorit dari semua orang, karena dari semua klien yang aku ajak datang ke sini, ini suka banget sama area ruang keluarga yang ada di lantai 2-nya. Kalian bisa lihat sendiri, selain ukurannya yang spacious, itu dia sudah punya high ceiling lagi. Jadi kalau kalian ingat di lantai 1 tadi area foyer, kalian dapat high ceiling untuk mencuri perhatian tamu-tamu yang datang. Nah, di lantai 2 kalian bakalan dapat lagi high ceilingnya. Ini tinggi banget, setinggi 6,8 meter, hampir 7 meter, nembus sampai ke lantai 3. Yang bikin rumah ini tuh pastinya terang juga, mewah juga, kelihatan spacious, dan pastinya nyaman banget. Nah, di sisi sebelahnya langsung menyatu dengan area meja makan yang sudah disediakan mejanya, cutleries-nya, semua dinner setnya itu udah lengkap. Kapasitas bisa sampai 8 orang. Karena rumah ini adalah show unit yang mau dijual, jadi semua perabotan, semua furnish, semua elektronik yang kalian lihat itu akan kalian dapatkan. Nah, di sisi sebelahnya lagi, ini masih ada area dapur bersihnya. Dapur bersihnya juga lebar banget, spacious banget, bahkan udah dipasang island aja di tengah-tengahnya. Ini masih berasa banget luasnya. Jadi memang rumah ini benar-benar nyaman banget. Nah, aku juga mau jelasin untuk area island ini, top table-nya juga udah bagus banget motif marmernya. Lalu untuk sinknya sudah menggunakan merek Franke, dan di seberangnya ini ada area-area untuk kompor, terus untuk kulkas, untuk wine cellar, untuk dispenser, itu semua sudah lengkap banget. Nah, ini ada beberapa storage dan ini sebenarnya ngumpet nih dispensernya. Ya, dispensernya ngumpet. Jadi kalau misalnya kalian mau taruh di area ini bisa banget. Gak bakal kelihatan berantakan, justru kelihatan clean banget, rapih banget. Dan aku juga notice ya dari tadi, kalau misalnya permainan warna di Layton tipe 12 ini tuh bagus banget. Karena warna-warnanya tuh lebih minimalis, lebih earth tone, yang dimana kalau warna-warna seperti itu adalah warna netral. Kalau kalian nanti ke depannya pengen tambah-tambah lagi beberapa interior atau beberapa furnish, itu lebih gampang untuk mix and match ya. Jadi kenapa ini tipe favorit banget dan menurut aku worth it banget untuk dibeli. Semua dari alat-alatnya, mulai dari kompor listrik, cooker hood, itu semua udah dari brand Franke dan kalian sudah dapetin. Di sisi sebelahnya lagi, ini kalau kita lebih ke samping, ini sudah ada wine cellar dan juga kulkas, semua udah kalian dapetin. Bahkan sampai di lemari bagian atasnya aja itu udah include semuanya, jadi udah lengkap banget.
Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini masih ada satu pintu. Pintu ini apa? Pintu ini menuju ke area dapur kotor. Jadi memang dapur bersih dan dapur kotor itu baiknya terpisah, tapi jangan berjauhan jaraknya. Jadi kalau misalnya kalian lagi masak-masak, itu nggak terlalu jauh jalannya, nggak perlu ribet. Karena masak sendiri aja udah lumayan memakan waktu, ya kan? Nah, kita masuk lagi ke area dapur kotornya. Ini ukurannya juga besar banget, tapi sebelum aku kasih lihat, di sebelah sini masih ada satu storage nih. Nah, ini satu storage area yang dimana kalian bisa taruh tangki gas, terus galon, abis itu mau taruh beberapa bahan-bahan makanan, itu taruh di satu area ini. Biasanya kalau di rumah-rumah mewah yang ala-ala Amerika, di luar negeri, itu ada nih storage area untuk makanan. Karena area dapur tuh harus tetap kelihatan rapih. Jadi mood kalian saat masak tuh lebih enak gitu loh. Nah, ini ada area dapur kotornya. Dia double layer di sisi kiri dan sisi kanan. Sekarang yang sisi kanan dulu, ini udah lengkap semuanya seperti yang kalian lihat. Dia udah full dari bawah sampai atas, semua kalian bisa pakai, semua kalian bisa dapatkan. Untuk cooker hood dan kompornya juga ini sudah kalian dapatkan dari Franke dan sudah ada 4 tungku, cukup banget. Bahkan untuk oven yang ada di bawah ini sudah terpasang tapi masih di wrap seperti ini. Jadi ini masih brand new, belum pernah dipakai sama sekali. Nah, sekarang kita ke sisi sebelah kirinya karena memang dapur kotor ini double layer. Sama, ini area untuk cuci-cuci ya. Di bagian sinknya sudah double sink seperti ini, nyaman banget. Dan kalau kalian notice, ini ada bukaan jendela. Ada 2 bukaan jendela, 1 dan 2, menghadap ke taman yang ada di lantai 1 tadi. Jadi kalau misalnya kalian masak, itu nggak bakalan, coba kita buka ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian masak, itu nggak bakalan bau. Baunya tuh nggak bakalan stay di dalam rumah. Kalian tinggal buka aja, sirkulasi udara juga lebih nyaman, lebih adem, lebih enak, dan pastinya kualitas tetap terjaga. Nah, dan kita mau ke belakang lagi, ini udah ada kulkas juga. Kulkasnya dari merek Bosch, 2 pintu kalian udah dapatkan. Dan ini adalah area tangga yang menuju kemana? Menuju ke service area yang ada di lantai 1 yang tadi aku udah sebutin. Oke, nah sekarang aku mau balik lagi ke area dalam rumahnya. Dan aku mau kasih lihat kalau misalnya di rumah ini kalian mungkin udah notice juga, selain dapetin area ruang keluarga yang besar, selain dapetin furnish yang cantik-cantik banget, di belakang rumahnya itu masih ada kolam renang yang ukurannya lebar dan panjang banget. Nih, sekarang kita lihat ya ke area sana ya. Ini pintunya aja tuh berat banget loh, dan pintunya ini tebel kacanya. Jadi begitu kalian buka, memang langsung kedengeran nih air-air yang ada di kolam renang. Tapi nanti kalau kalian tutup, itu langsung hilang suaranya. Oke, sekarang kita ke area luarnya. Ini benar-benar bagus banget. Kolam renangnya dari ujung sini sampai ke ujung sana. Udah ada permainan fountain-fountainnya, jadi lebih modern. Dan kita melipir ke area sini. Ini adalah gazebo-nya. Jadi gazebo untuk duduk-duduk santai. Misalnya orang tua yang lagi pengen dapetin cahaya matahari ya untuk vitamin, boleh duduk di sini sambil ngeliatin anaknya yang lagi berenang di pagi hari. Dan untuk tangga di samping ini, tangga menuju ke area mana? Kita sambil turun ya. Karena memang tangga ini menuju ke bagian barbecue area. Ya, menuju ke bagian barbecue area. Ini benar-benar lebar banget buat kalian yang suka ngadain barbecue party sama keluarga ataupun teman-teman. Area ini benar-benar pas banget. Selain terkoneksi dari kolam renang, ini juga terkoneksi dari taman yang ada di samping rumah yang aku udah kasih lihat di lantai 1 tadi. Jadi tangganya itu terkoneksi langsung ke area barbecue dan juga ke area kolam renang. Benar-benar nyaman dan praktis banget ya. Kalian nggak perlu masuk-masuk lagi ke dalam rumah. Rumah juga jadi tetap nyaman, nggak kotor, nggak bolak-balik. Kalian langsung aja ngadain activity outdoor di satu area yang sama. Oke, nah ini penghijauannya juga udah bagus banget. Sudah ada tanaman, udah ada pohon-pohon yang pastinya rindang dan bikin rumahnya itu suasananya jadi lebih adem, jadi lebih nyaman, dan pastinya kalian bakalan suka banget deh tinggal di sini. Nah,
Sekarang kita akan balik ke dalam rumahnya karena masih ada satu sisi lagi yang aku belum kasih lihat, yaitu area lift dan juga master bedroom yang ada di lantai 2. Yuk kita lihat. Nah, seperti yang udah aku bilang, rumah ini di lantai 2-nya ada 2 sayap sebelah kiri dan kanan. Sekarang kita mau ke sayap sebelah kanannya. Ini powder room yang tadi aku udah jelasin di awal untuk tamu ataupun keluarga-keluarga yang lagi datang ngumpul di sini. Tapi kalau mau ke toilet nggak perlu masuk ke kamar tidur, jadi nggak perlu jauh-jauh. Dan aku juga mau kasih lihat nih, ini ada private lift yang udah kalian dapetin terpasang. Mereknya juga bagus banget karena ini sudah menggunakan merek Mitsubishi. Yang kapasitasnya, kita lihat masuk ke dalam yuk. Yang kapasitasnya bisa muat sampai 6 orang dengan maksimal 450 kg. Oke, ini menyambung dari lantai bawah, ground 1 sampai 2 ke atas nanti. Oke, sekarang kita balik lagi ya ke area master bedroomnya. Nih, sekarang kita langsung aja masuk ke master bedroomnya. Dan master bedroomnya ini memang ada di lantai 2. Kalian nggak perlu jauh-jauh ke lantai 3 untuk untuk masuk ke master bedroomnya. Ini bener-bener nyaman banget dan idaman para keluarga karena kebanyakan rumah itu ada yang kamar tidurnya tuh harus ke paling atas. Jadi di lantai 3 itu adalah area khusus untuk anak-anak yang dimana masih muda-muda itu naik ke paling atas. Tapi untuk master bedroom ada di sini. Nah, ini seperti yang kalian lihat, ukurannya benar-benar besar banget dan lantainya juga sudah pakai laminated floor. Interiornya juga udah bagus banget. Nanti kita tinggal tambahin TV aja nih di sini. Kasurnya juga udah besar banget. Ini kasur ukuran sekitar 180. Tapi kalau misalnya kalian merasa kurang, kalian mau gedein jadi 200, kalian bisa ganti sendiri nanti. Cuman menurut aku dengan ukuran ini aja tuh udah pas banget ya. Udah bener-bener oke banget. Kalian masih bisa taruh nakas di kiri dan kanan, masih dapat space lagi. Dan aku juga mau kasih lihat kalau rumah ini sudah punya jendela yang besar, langsung view-nya menghadap ke depan rumah. Dan ini sudah punya jendela slab besar yang bisa kalian buka. Nah, nih kalian buka langsung ke area balkon. Ini benar-benar bagus banget ya kan. Aku mau kasih lihat area balkonnya ini udah ditaruh ijo-ijo seperti ini. Jadi view-nya jauh lebih bagus, lebih nyaman juga kalau dilihat. Kalau pagi-pagi kalian mau cari udara segar ya, itu tinggal buka aja jendelanya. Udah pasti nyaman banget. Dan view-nya juga nggak yang terlalu berantakan karena memang penuh dengan taman-taman yang pastinya lingkungannya itu udah dijaga banget sama si manajemen Nava Park ini. Sekarang kita masuk lagi ke area rumahnya. Ini pintunya aja berat banget karena pasti kualitasnya nggak akan kaleng-kaleng. Kita ke sisi belakang dari master bedroom. Karena pastinya master bedroom itu punya area walk-in closet dan kamar mandi dalamnya. Nggak afdol kalau master bedroom nggak ada itu ya. Ini ada tempat untuk ditaruh meja rias dan ini adalah walk-in closet areanya. Dia berbentuk L, jadi pastinya besar banget. Kalian bisa dapetin walk-in closet dengan 8 pintu totalnya. Itu bener-bener besar banget. Kalian bisa sharing nih, suami istri yang suka koleksi barang-barang mewah, baju, sepatu, tas, itu semua tinggal taruh di area ini. Pastinya cukup banget. Dan langsung terkoneksi ke ensuite bathroomnya yang ada di belakang. Nah, ini ala hotel bintang 5 banget. Karena yang pertama udah menggunakan double sink. Ini sinknya kayak di hotel bintang 5, sudah dapat kacanya juga. Dan kaca ini tuh bisa dibuka. Jadi kalau misalnya kalian mau taruh makeup, mau taruh skincare, semua vitamin, obat-obatan bisa taruh di area ini. Tetap kelihatan rapih ya, karena bisa ditutup gitu. Jadi benar-benar kelihatan nyaman banget. Semua storage, semua area itu difungsikan dengan sangat baik. Terus di belakang, ini ada 2 pintu, sisi sebelah kiri dan kanan. Ini adalah area untuk mandi dan ini area toiletnya. Jadi yang area kering dan area basah tuh terpisah. Nah, untuk semua sanitary, semua full by Kohler, udah pastinya high spec premium ala rumah mewah, ya kan? Untuk showernya juga ini sudah double head. Jadi yang di nempel dan juga di atas itu udah kalian dapetin. Ini udah ada area-area
untuk taruh sabun, sampo itu semua udah tersedia di sini. Dan aku juga suka banget sama motif dari tembok yang ada di kamar mandi ini. Dan satu hal lagi, kalau misalnya si ensuite bathroom ini sudah ada bathtubnya juga. Ini bathtubnya udah bener-bener kalian dapatkan sesuai yang kalian lihat di video ini. Jadi pastinya udah lengkap banget, kelihatan banget ya mewahnya dari sini. Kita udah selesai review area lantai 2 dari rumah ini, yaitu ruang keluarga dan juga master bedroomnya. Sekarang mau naik ke lantai 3 untuk memperlihatkan 3 kamar tidur anak dan 1 study area. Kita bakalan naik lift ya, yuk. Nah, ini adalah lantai 3-nya. Sebelum aku kasih lihat di kamar tidur anaknya, aku mau ke sisi sebelah kiri aku dulu. Ini ada void, yang dimana ini adalah area high ceilingnya yang nembus dari lantai 2 tadi, ini nembus sampai ke lantai 3. Jadi bener-bener kelihatan mewah banget, dari high ceilingnya juga dapat. Pencahayaannya pasti juga dapat banget dan optimal, apalagi kalau rumah ini memang posisinya ada di hook. Begitu kalian keluar dari lift di sisi kiri atau kalian naik dari tangga, itu persis di depannya ada 1 study area yang dimana sebenarnya ini bisa jadi kamar tidur, tapi di show unit ini dijadiin area untuk baca-baca. Ini langsung terkoneksi ke si kamar tidur anak. Ini ada sliding door yang memisahkan untuk akses ke kamar tidur anaknya. Semua furnishnya udah kalian dapetin, mulai dari sofa, kursi, mejanya, ini semua udah kalian dapetin. Interiornya juga udah bagus dan maksimal banget. Pastinya cerah karena udah punya bukaan jendela juga. Sekarang kita ke area kamar tidur anaknya. Total kamar tidur anaknya itu ada 3. Aku mau ke kamar tidur anak yang pertama dulu. Ini posisinya paling depan. Dia punya view spesial juga karena view-nya itu langsung menghadap ke depan rumah. Ya, ada balkonnya juga. Ukuran kamar tidur anaknya semua besar-besar. Yang pertama ini juga udah ada kasur, nakas kiri, di kanan ada meja belajar lagi. Kalau misalnya kalian gak butuh nih, kalian ngerasa study area yang di depan tadi udah cukup, ini mau di take out juga boleh, tapi akan kalian dapatkan karena memang yang kalian beli itu nanti show unit, semua beserta isi-isinya akan kalian dapatkan. Udah ada lemari juga, masih ada rak di samping untuk taruh pajangan-pajangan anak-anak kalian, itu masih bisa banget. Untuk lemarinya ini 2 pintu ya, bagus banget. Bahkan LED-nya itu udah terpasang loh di lemari ini. Dia dari bawah sampai ke paling atas teman-teman. Jadi bener-bener storage-nya tuh banyak banget isinya. Dan seperti yang sudah aku mention, kalau di setiap kamar tidur di rumah ini tuh sudah ada kamar mandi dalamnya. Ini kamar mandi anaknya yang pertama. Secara ukuran besar banget. Udah dapat semua sanitary-nya. Ini ada area kloset, ada area cuci tangan. Ini juga udah ada kacanya, dan kacanya tuh bisa dibuka. Jadi kalau misalnya anak kalian taruh skincare, taruh makeup, itu bisa di area sini. Dan ini bisa disimpan dengan baik. Storage-nya juga besar banget. Ini ada area tempat mandinya, tapi dia nggak double head ya, cuma 1 aja nempel. Sekarang kita ke kamar tidur anak yang kedua dan ketiga. Ini posisinya ada di belakang, tapi seberang-seberangan nih. Sekarang kita ke sebelah sini dulu ya. Ini view-nya masih sama, langsung ke depan rumah. Ini bagus banget, sama-sama punya balkon juga, ada bukaan jendela yang banyak, bisa dibuka juga, jadi anak kalian bisa punya akses ke balkonnya. Terus udah ada meja rias. Kalau dilihat dari furnishnya sih, ini lebih ke untuk anak perempuan, tapi nanti bisa disesuaikan sama anak kalian juga ya. Ini ada area meja riasnya, ukuran kasurnya juga besar, dapat nakas kiri kanan, tinggal ditambahin TV aja nanti untuk di bagian meja TV-nya, dan sudah ada kamar mandi dalam. Secara ukuran sih ini lebih besar sedikit, tapi nggak besar banget, bedanya nggak terlalu jomplang, jadi anak kalian nggak bakal iri-irian nih nanti kalau dapat kamar tidur yang satu dan yang lainnya. Ukurannya lebih besar sedikit dan kamar mandinya juga lebih spesial sedikit aja. Ini udah ada area vanity box-nya, area sink, udah dapat kaca juga, dan ini mirip sama yang ada di master bedroom tadi. Kamar mandi di master bedroom ada area terpisah untuk kering dan juga basahnya. Lantai rumahnya juga udah pakai laminated floor.
Dan sekarang ini adalah kamar tidur yang terakhir. View-nya itu menghadap ke taman yang di belakang, tapi tenang aja, kalian akan tetap mendapatkan bukaan jendela yang besar, tetap terang karena memang rumah ini setiap sisinya itu terang banget. Jadi benar-benar diperhatikan secara maksimal. Ukurannya juga nggak kalah besar, dan ini menurutku lebih besar lagi. Kenapa? Karena selain kasurnya yang besar, ada bukaan jendela, ada meja untuk taruh TV, ini sudah ada walk-in closet. Walk-in closetnya memang nggak terlalu panjang, tapi muat sampai 4 pintu. Jadi buat anak-anak kalian tuh menurut aku udah lebih dari cukup. Dan pastinya sudah ada kamar mandi dalamnya juga, yang layoutnya sama persis seperti ini yang kalian lihat. Ini mirip dengan kamar mandi yang ada di kamar tidur anak yang pertama kita masukin tadi. Oke, semua sanitary sudah kalian dapetin by Kohler. Sudah ada showernya juga, udah ada exhaustnya, bahkan udah ada kacanya, vanity-nya semua udah kalian dapetin. Oke, dan sliding door ini adalah sliding door yang menuju ke study area tadi, yang aku bilang punya akses sendiri, akses langsung ke study area yang ada di depan rumah tadi. Oke, sekarang kita udah selesai nge-review semua lantai yang ada di show unit Leighton Nava Park tipe 12-nya. Nah, kita udah selesai nge-review rumah yang ada di Leighton Nava Park show unit tipe lebar 12 ini. Yang dimana pasti kalian juga udah tahu ya, lingkungan Nava Park tuh udah nggak perlu diraguin lagi karena memang benar-benar bagus dan mewah banget. Jadi buat yang bertanya-tanya dari tadi sepanjang nonton video, harganya berapa sih show unit ini dijualnya? Show unit ini dijual di harga 33 miliar dan kalian sudah mendapatkan full furnish, include dengan semua elektronik yang udah kalian lihat di video ini dari tadi. Jadi semuanya udah lengkap, udah beres, udah siap masuk, tinggal bawa badan dan juga koper kalian untuk barang-barang pribadi aja. Gak perlu repot-repot interior lagi, cari furnish lagi. Itu semua udah kalian dapetin sesuai yang kalian lihat di video ini. Cara bayarnya juga fleksibel banget, kalian bisa cash keras, kalian bisa cash bertahap, ataupun kalian mau KPR juga bisa banget, DP-nya bisa dicicil. Dan buat kalian yang mau tahu info lebih lanjut, pengen lihat show unitnya, pengen survei, mendingan kalian langsung hubungi aja Crisvio HLS Pro di nomor di atas ini. Dan jangan sampai keduluan sama customer lain, karena show unit sebagus ini pasti banyak banget yang ngincar. Ya. Dan juga untuk kalian yang suka nontonin video home review seperti ini, jangan lupa untuk subscribe akun YouTube kita buat gak ketinggalan dengan video-video lainnya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kita, ada di Instagram dan juga di TikTok. Oke, jadi untuk semuanya terima kasih banyak sudah nemenin Vio untuk review rumah Leighton kali ini, and see you on the next video. Bye-bye!